sini mas, boleh. Malu pak. Apa? Malu. Sini. 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 Mari nanti baris ke belakang. Di tengah-tengah sini. Siapa? Siapa? Ya, stop dulu ya. Biar kadang-kadang sama yang lain. Jadi yang akan kita bahas kali ini di modul ilmu gerakan manusia itu ada dua, data analisis sama postural control. Tapi sebelum kita sampai di postural control, kita akan sebelum kita sampai di gate analysis, kita bahas dulu terkait dengan postural control. Ya. Jadi karena nanti kedua ini akan saling mengaruhi. Nah, kalau kita lihat dari segi katanya, kalau gate analysis ya, kalau gate itu adalah jalan, ya, berjalan. Sedangkan analisis itu artinya analisa. Jadi bagaimana cara kita menilai ataupun menganalisa dari pola jalan seseorang. Jadi seorang fisioterapis ketika praktik ataupun menangani pasien, jadi dari jalan, dari masuk ke pintu ruangan itu kita sudah bisa membangun sebuah hipotesis atau dugaan, oh pasien ini terkena apa sih kira-kira. Itu bisa dari informasi pola jalan, yaitu pemeriksaan masuk ke dalam asesmen, asesmennya masuk ke inspeksi. Ini kan kita ada inspeksi dinamis sama inspeksi statis. Nah, dinamis itu sama pola jalan, apakah dia datang dengan berjalan tanpa alat bantu atau dia menggunakan alat bantu yang sudah juga sebelumnya teman-teman pelajari di modul dasar asesmen, ataupun dia jalan dengan tanpa alat bantu terus kemudian kita lihat gimana sih pola berjalan. Itu masuknya adalah gait analysis. Jadi kita menilai, melihat, memeriksa dari pola jalan pasien kita. Nah, gait analysis ini bisa kita pakai di asesmen, diagnosis, sama melihat keberhasilan dari terapi yang kita berikan. Nah, itu pentingnya. Jadi, kalau kita mengetahui ini, kita bisa pakai sebagai alat pemeriksaan, kita bisa pakai sebagai alat diagnosis, dan bisa dipakai untuk menilai keberhasilan dari terapi yang diberikan oleh seorang pasien. Apa saja kasus-kasus yang bisa menggunakan gait analysis? Yang pertama ada kasus-kasus neurologi. Di kasus-kasus problem saraf, baik itu saraf tepi ataupun saraf pusat, itu bisa. Misalnya contohnya kondisi Parkinson atau kondisi stroke, kondisi CP. Kalau anak-anak dengan berkebutuhan khusus yang mengalami CP, teman-teman akan melihat bahwa mereka mempunyai pola berjalan yang berbeda, sehingga itu bisa di neurologi pediatri itu bisa. Kasus-kasus muskuloskeletal, pos-pos operasi, ya, ataupun gangguan-gangguan yang ada di ekstremitas bawah, fraktur, sprain, gangguan ACL, ya, instability, itu juga bisa kita gunakan gait analysis. Terus kemudian apa lagi? Kondisi-kondisi sport, ya, sport banyak kasusnya. Ya, jadi muskuloskeletal, sport ataupun neuro yang berkaitan dengan khususnya adalah ekstremitas bawah, karena kita mau kombinasi, kita mau melihat pola jalannya. Kemudian kita mau membahas juga terkait dengan postural control. Ini base-nya. Jadi kalau kita mau membahas terkait dengan gait analysis, maka teman-teman harus paham postural control. Nah, dari katanya itu postural artinya postur tubuh, ya, bentuk tubuh ataupun posisi tubuh, ya, dari seseorang yang kemudian di sana ada sistem kontrolnya rupanya. Nah, dikontrol oleh tubuh kita. Jadi kita bisa berdiri tanpa jatuh. Terus kemudian kita bisa berjalan di lantai yang licin, ya, itu ada kaitannya dengan kemampuan dari tubuh untuk mengontrol itu. Nah, di mana di sistem postural control ini itu ada input, ya. Jadi input itu dari sensoris yang nanti akan diintegrasikan atau diorientasikan di otak. Nanti hasilnya adalah output motoris. Jadi ada prosesnya. Jadi kita bisa bergerak, ya, kita bisa berjalan dengan kondisi yang normal tanpa jatuh, yaitu karena ada proses ini. Ada 3 proses ini. Input sensoris,
diorientasikan atau diintegrasikan di otak kita dari hasil apa yang kita lihat di lingkungan, baru nanti ya timbullah pergerakan kita mau berjalan ya, kita mau berlari ataupun kalau itu yang di ekstremitas bawah. Kalau ekstremitas atas misalnya kita membuka pintu gitu, itu munculnya dari input sensoris terlebih dahulu. Nah, langsung masuk aja. Jadi input sensoris yang ada di tubuh kita itu ada di mana aja? Kalau teman-teman sudah pernah belajar sensoris, kulit kalau yang berkaitan dengan ini ya, peraba ya. Kulit, apa lagi? Mata, visual ya, apa lagi? Pendengaran, ya, auditory. Terus apa lagi? Perasa. Pengecat. Ini kalau belajar indra ya pengecat itu bisa untuk merasakan sesuatu yang nggak masalah. Nah, dia merasa, atau kalau di hidung penghidung misalnya seperti itu. Ya penghidung namanya, jadi bukan pencium ya, tapi penghidung. Nah, sebenarnya bahasa kalau kita kan di waktu kita belajar di SD SMP mungkin masih familiar dengan kata indera penciuman ya. Sebenarnya kata-kata yang pas itu adalah indera penghidung, hal yang sebenarnya. Kalau kalian sudah fisioterapi sudah sering kalau menyebutkan itu indera penciuman itu namanya indera penghidung. Biasanya juga dapat juga informasi itu. Jadi bukan penciuman tapi indera penghidung karena kita pakai untuk menghirup ya, aroma ataupun bau yang ada di lingkungan. Nah, kalau yang mau dibahas di kaitannya di postural control itu ada 3. Yang pertama itu ada visual, ini paling penting. Visual kita ya, dari mata kita melihat lingkungan. Jadi dari informasi visual kita itu dapat membangun postural control kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kok kita ketika berjalan di lantai yang licin sama lantai yang ya biasa aja gitu ya seperti sekarang, itu kok berbeda akhirnya? Apa sama kita kecepatannya? Kan nggak mungkin, karena kalau kita misalnya kecepatannya sama kemungkinan jatuhnya besar gitu kan. Nah itu dilihat dari mata dulu. Oh ini banyak lubangnya nih, ini terlalu licin, atau di sana ada apa namanya yang bisa melukai kaki kita misalnya. Jadi kita akan merubah pola pergerakan atau postural kontrol kita akan mengikuti. Jadi visual itu sangat penting. Kalau teman-teman lihat di orang-orang dengan kondisi mohon maaf misalnya tunanetra itu kan berubah akhirnya. Nggak mungkin dia bisa lari secepat kita di tempat yang ramai atau apa, karena salah satu input sensorisnya itu bermasalah. Terus kemudian yang kedua di telinga kita. Di telinga itu ada auditori. Namanya, tapi bukan auditory. Yang difokuskan di sini di dalam telinga itu ada namanya sistem vestibular, keseimbangan. Jadi kalau teman-teman lihat kondisi orang-orang dan vertigo, nggak tahu ya, atau ada yang vertigo mungkin pusing. Jadi itu rasanya kalau misalnya bermasalah di situ kita rasanya kayak berputar-putar. Meskipun visualmu bagus, itu kalau misalnya bermasalah di bagian vestibular itu kita serasa berputar-putar. Nggak kuat, bawaannya tidur. Lebih nyaman kalau di bawah tidur. Nah itu kalau itu bermasalah ya, visualmu bagus tapi vestibularmu bermasalah, pasti pola pergerakanmu akan nggak bisa bagus kontrolnya. Terus kemudian yang paling penting dan yang paling sering diberikan intervensi oleh fisioterapis adalah proprioseptif. Proprioseptif kalau teman-teman pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Gimana itu proprioseptif? Keseimbangan. Otot persendian ya? Iya, benar sekali. Ya, jadi proprioseptif itu letaknya ada di otot, ada di tendon dan ada di persendian kita. Nah, ini paling dekat dengan kita. Banyak kondisi-kondisi saraf, kondisi-kondisi cedera olahraga yang bermasalah proprioseptifnya. Akhirnya dia pergerakannya kaku, kurang baik. Proprioseptif kalau ada di otot itu namanya muscle spindle. Ya, ini di otot itu ada namanya muscle spindle. Jadi kalau teman-teman tahu fungsi otot itu untuk apa? Untuk kontraksi ya tahunya ya. Kan untuk mengkontraksikan supaya seseorang itu bisa bergerak. Nah itu berkaitan dengan motoris. Tapi dia punya sensoris. Dia bisa merasakan. Ya, dia bisa merasakan pergerakan dari
otot-otot kita itu di muscle spindle. Kalau di tendon itu namanya ada Golgi tendon. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kata muscle spindle, Golgi tendon, nah itu adalah proprioceptif yang ada di otot dan tendon kita. Sama yang ada di area sekitar persendian kita. Gimana cara mengetahui? Memang ada itu. Memang ada itu. Gimana cara membuktikannya? Sebenarnya mudah saja. Teman-teman ketika menutup mata, kan salah satu input sensornya sudah kita hilangkan nih. Nah coba kalian mau arahin kemana aja tangan kalian. Ya ini contohnya tangan ya, tapi di semua sendi, semua otot itu punya muscle spindle dan Golgi tendon. Kalau kalian mau arahin kemana aja, terserah kamu. Tapi kamu tutup mata, jangan ngintip. Nah terus kemudian kamu rasakan, kamu tahu nggak posisi tanganmu itu di mana? Dari jari-jari, pergelangan, siku, kalian tahu nggak di mana posisinya? Meskipun kamu acak-acak udah dengan posisi mata tertutup. Dari mana informasi itu didapatkan? Nggak mungkin dari mata karena matanya udah ditutup. Informasi itu didapatkan dari proprioceptif. Jadi kalau itu bermasalah, rasa kita memiliki sendi, rasa kita memiliki area itu hilang karena nggak ada informasinya ke otak kita. Selama persendian itu masih ada di tubuh kita ya. Beda kalau misalnya yang amputasi atau apa ya kan udah. Itu pun masih akan tersimpan dalam. Kalian akan belajar terkait dengan kondisi misalnya diamputasi nih. Saking proprioceptifnya itu tersimpan di otak, itu bisa terasa meskipun kakinya itu sudah diamputasi. Misalnya ada kondisi cedera yang luar biasa, terus kemudian mau nggak mau harus diamputasi, itu biasanya akan menimbulkan yang namanya phantom pain atau nyeri setan, nyeri iblis. Jadi kakimu itu udah nggak ada, tapi kamu seolah-olah merasakan kaki itu masih ada dan merasa sakitnya itu masih tersimpan di kepala. Nah itu yang biasanya dialami oleh orang dengan kondisi amputasi. Saking tersimpan nih, maka ada nanti mirror exercise. Itu contoh bahwa memang persendian semuanya itu akan membawa informasi ke otak dan bisa diterima di otak kita melewati proprioceptif. Kondisi-kondisi stroke, teman-teman perhatikan itu mereka seolah-olah tidak tahu, tidak merasakan kalau dia punya area itu. Ya, misalnya dia lumpuh sebagian ini, hemiplegi atau hemiparase, mereka itu kadang-kadang pada saat posisi tiduran dia cenderung akan menindihi area yang lemah. Nah dia seolah-olah merasakan di situ nggak ada, padahal ada kan kalau kita lihat secara nyata. Tapi karena nggak ada informasi sensoris yang masuk ke dalam otak, akhirnya mereka merasa area itu nggak ada. Nah itu kemampuan dari proprioceptif dan itu biasanya dilatih, kita latih proprioceptifnya supaya bisa kembali di. Nah ini berkaitan dengan input sensoris. Ketika input sensoris itu sudah masuk, ini saling melengkapi, jadi nggak ada yang paling besar. Jadi visual melengkapi, dari vestibular melengkapi, dari proprioceptif melengkapi, maka timbullah postural kontrol yang bagus. Jadi bukan berarti salah satu dihilangin, yang lainnya bisa menggantikan, tidak. Jadi mereka akan saling melengkapi. Kemudian nanti akan diorientasikan, diintegrasikan, baru nanti muncullah input motoris. Kita berjalan dan kondisi yang tidak jatuh, bisa mempertahankan posisi kita dan dengan stabil membuka pintu. Nah itu awalnya dari input sensoris kemudian masuk ke motoris. Nah inilah yang terjadi pada postural control. Nah ketika teman-teman mengetahui terkait dengan postural control, maka ada dua sebenarnya garis besar yang dibahas di postural control ini. Jadi yang pertama ada postural orientasi. Yang kedua ada postural ya, terbaca ya. Postural orientasi sama satunya postural stability, ya, stabilisasi. Kalau postural orientasi ini berkaitan dengan orientasi, tahu ya, pernah ya? Pernah orientasi nggak? Nah, pengenalan, mengenali area sekitar lingkungan. Postural orientasi ini sangat berkaitan dengan area sensoris sama gaya gravitasi, ya. Ada gaya gravitasi untuk mengorientasikan atau mengenal lingkungan yang ada, sehingga orang itu bisa mempertahankan supaya nggak jatuh di lantai licin tadi. Jadi dia pengenalan dulu, oh lingkungannya seperti ini ya, lingkungannya licin nih, nggak boleh lari terlalu kencang. Kalau lari terlalu kencang maka kita bisa jatuh. Ya, misalnya ada yang dorong, maka itu juga termasuk nanti akan ini nanti ada yang dorong saya. Beda
antara yang misalnya kalian berdiri tapi kalian nggak tahu bakalan didorong itu lebih siap ya dibandingkan dengan kalian belum tahu tiba-tiba dikejutin didorong, persentasi lebih kemungkinan jatuhnya itu lebih besar kalau kita nggak siap. Nah itu berkaitan dengan postural orientasi. Tapi kalau postural stabilisasi ini kaitannya dengan center of gravity. Jadi kita itu punya center of gravity ketika kita berdiri. Jadi pusat dari gravitasi kita itu ada di tengah-tengah sini. Jadi dari pinggul itu nanti ditarik garis-garis bayang-bayang lurus ke tengah, nanti dapat center of gravity kita pada saat berdiri. Nah, postural stability ini itu menjaga tubuh kita supaya kita nggak jatuh selama center of gravity itu tetap berada di stability limit. Nah, stability limit ini penting ya. Jadi stability limit tubuh kita itu pada saat kita berdiri itu seperti kon. Nah, kalian pernah lihat di jalan kon pembatas yang berbentuk kerucut itu? Nah, tapi posisinya itu adalah kon terbalik. Nah, kita dikelilingi sama stability limit itu. Jadi mengerucut ke tengah-tengah di center of gravity, kemudian ke atas itu mengelilingi badan kita. Selama badan kita itu berada di dalam stability limit itu, maka kita nggak mungkin jatuh. Tapi kalau udah keluar dari stability limit itu, mau nggak mau kamu harus merubah posisi. Kalau nggak kamu pasti jatuh. Pernah nggak kamu merasa ini masih stability limit nih, tapi kamu keluar sedikit lagi, kalau kamu nggak merubah posisi, jatuh nggak? Jatuh lah, nggak bisa lagi mempertahankan karena central of gravity kita itu sudah keluar dari stability limit. Itu adalah postural stability yang ada di tubuh kita. Jadi ada batasannya yang membuat kita tidak bisa mempertahankan tubuh kita kalau central of gravity-nya itu sudah keluar dari stability limit. Mau ke depan, ke samping, kiri kanan, ke belakang, kalau center of gravity-nya itu sudah keluar dari stability limit, mau gak mau kamu pasti jatuh. Kecuali kalau kamu pegangan atau kamu punya ilmu anti gravitasi. Bisa tuh. Tapi kalau kamu masih manusia biasa, kamu pasti jatuh. Pasti, karena itu sudah di luar dari kemampuan postural stability kita ya. Ada dua ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui terkait dengan postural control, maka lebih mudah lagi kita mengetahui terkait dengan gait analysis karena kedua ini akan saling berhubungan. Jadi orang bisa berjalan dengan bagus, pasti postural controlnya harus bagus dulu kan? Ya enggak? Iya. Ya kalau postural controlnya nggak bagus, maka yang terjadi pasti akan menimbulkan pola jalan yang patologis, pasti. Ya kita bisa berjalan normal seperti ini, kita bisa syukuri bahwa kita memiliki postural control yang bagus. Tapi pada kondisi-kondisi muskuloskeletal, neuro yang sudah kita sebutkan dan sport, dia bermasalah di postural controlnya sehingga akan mempengaruhi dari pola jalan. Jadi udah tahu ya hubungannya ya. Jadi kalau postural controlnya bagus, gait analisis hasil dari pemeriksaan atau analisa berjalannya pasti akan bagus. Tapi kalau misalnya ada gait analisis yang bermasalah, kita buka lagi nih postural control bagian-bagian yang bermasalah kira-kira di mana nih sama orang ini. Ya, apakah dia di input sensorisnya yang bermasalah, tadi visualnya, vestibularnya ataupun proprioceptifnya yang bermasalah, atau memang langsung di otaknya aja semuanya bagus ini input sensornya tapi di otaknya tidak bisa menerjemahkan ataupun mengorientasikan, ya juga bermasalah. Apalagi kalau misalnya dia output motoris yang bermasalah atau otot-ototnya memang lemah gitu ya, lemah, ada penurunan kekuatan otot, ya udah pasti dia jalannya akan bermasalah, ya enggak? Karena kita berjalan ini itu ada kombinasi dari otot-otot penggerak yang saling bekerja sama. Nanti ada yang kontraksi, ada yang relax, ada yang kontraksi, ada yang biar kita bisa berjalan. Kalau kontraksi semua gimana? Jadi robot ya. Nah itu makanya ketiga ini akan bisa kita ambil sebagai suatu yang kita lihat kalau misalnya gait analisisnya bermasalah. Nah, kita langsung masuk di gait analisis ya. Jadi gait analisis ini kaitannya dengan siklus berjalan. Ya, gait cycle. Jadi kita berjalan ini itu siklus, bukan satu area yang berubah-ubah, enggak. Jadi dia berputar. Kita melangkahkan kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan sampai di titik tertentu. Nah itu namanya berjalan.
Jadi gait cycle itu adalah proses berjalan menggunakan kedua tungkai sehingga seseorang itu bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ya, jadi itu merupakan suatu siklus di mana siklus berjalan itu ada dua fase di sana, ada fase ngayun sama ada fase napa. Atau kalau kita sebut biasanya itu adalah fase swing sama fase stand. Ya, fase swing dan fase stand itu yang kita ulang-ulang ketika kita berjalan. Nah, kira-kira teman-teman perhatikan saya berjalan. Ini lebih banyak fase melayang atau mengayun atau fase napa? Kaki saya. Fase mengayun apa fase napa? Hah? Lebih banyak yang mana? Sama. Nah, kalau sama itu pasti ada masalah. Iya. Masalah. Itu akan kelihatan. Pasti akan kelihatan kalau sama itu ada permasalahan. Jadi normalnya orang berjalan itu fase napa lebih banyak. Fase napa lebih banyak daripada fase mengayun. Kalau fase mengayunnya lebih banyak, namanya itu berarti kan kamu mengurangi fase napanya kan? Nah, itu kan udah nggak wajar jalannya. Jadi yang paling banyak itu adalah fase napa, pasti napa. Kita makhluk yang menapa ya. Nih, perhatikan kaki kiri dan kaki kanan itu nanti akan ada yang mengayun, tapi mengayunnya sangat sebentar, pada kaki kiri dan kanan itu lebih banyak dia di fase mengayun. Nah, kalau kalian lihat presentasinya, fase napa itu 60% ya dari siklus. Jadi misalnya kita ibaratkan siklus itu kan ini ya, siklus itu berputar terus menerus. Jadi 60%-nya itu ya, jadi lebih daripada ini ya, 60% ini itu adalah fase napa, 40% sisanya itu adalah fase melayang. Kalau ketukar akan kelihatan langsung. Misalnya fase mengayunnya 60%, fase napanya 40%, itu udah kelihatan. Pasti akan kalian dari pintu aja sebagai seorang fisioterapis, oh dia jalannya seperti itu. Kalian mungkin udah sering sebenarnya menilai orang, oh dia jalannya kayak gitu ya. Misalnya kalian ke mall atau ke pasar atau kemana yang ramai gitu ya, oh dia jalannya seperti itu. Berarti kalian sudah tahu sebenarnya jalan yang normal itu seperti apa. Tinggal kalian sebenarnya belum tahu kalau pasar itu ya. Jadi kalau kita bagi lagi menjadi beberapa gerakan, 60% ini itu terdiri dari 5 gerakan. Sedangkan yang 40% ini terdiri dari 3 gerakan. Jadi ketika kita jalan, 5 gerakan itu di posisi napa, sedangkan 3 gerakan aja yang berada di posisi yang mengayun. Nah, kalau kita coba ya. Jadi 5 gerakan yang dimaksud itulah, coba perhatikan ini ya, kelihatannya. Ini kaki kanan saya. Ini terserah kamu mau pakai kaki kiri ataupun kaki kanan. Ini kalau kita mau berjalan kan ada fase ini dulu. Ini slow motionnya ya. Fase ini itu masih fase napa. Jadi selama mau itu cuma tumiku saja, cuma di area ujung-ujung jarimu aja yang masih menyentuh lantai, itu tetap masuk fase napa karena masih napa. Disebut dengan fase melayang ketika sudah ngangkat ya, itu baru masuk fase melayang. Jadi proses berjalan seperti ini fase napa. Namanya adalah initial contact. Teman-teman dengar. Jadi yang pertama itu adalah initial contact. Initial contact gerakannya ini. Jadi yang menapa itu hanya posisi dari tumit. Nah, yang kedua, ketika kamu lakukan gerakan ini, nah jadi dari sini berpindah, semuanya napa sekarang, tapi masih posisi miring seperti ini. Ini namanya loading response. Gerakan ini namanya loading response. Ya, initial context, loading response. Initial context, loading response. Ya. Ini. Nah, ketika ini sudah turun, ini agak naik nih.
Iya nggak? Iya. Nah, kalau kamu masih kayak gini ya nggak bisa. Pasti ini akan cenderung agak naik sedikit, tapi ujung jari-jari itu masih nampak. Makanya dia masih masuk fase nampak juga. Ah, ini disebut dengan ketika kamu udah masuk ke loading response, maka di sini ngangkat sedikit, ini namanya terminal stance. Terminal stance. Di ujung mau ke swing terminal stance. Ya, jadi loading response di kaki kanan itu terjadi proses initial contact loading response. Di loading response ini terjadi proses ngangkat sedikit, itu namanya terminal stance. Nah, ketika kamu geser lagi, ini kan udah di posisi tengah-tengah. Yang udah di posisi tengah-tengah, ini namanya mid stand. Mid stand. Dan ini tambah ngangkat. Ya, jadi tadi ngangkat sedikit, sekarang ngangkat banyak nih. Nah, ini ada dua gerakan di sini dan dua-duanya masih posisi stand karena masih fase stand karena dua-duanya masih napak. Jadi ini namanya mid stand. Yang ini ngangkat lebih banyak tapi ujung-ujung jari masih menempel. Ini namanya pre swing sebelum mengayun. Pre swing. Jadi ada tambahan dua gerakan, yaitu yang keempat namanya mid stance di kaki kanan. Dan yang kelima namanya pre swing. Jadi jangan terkecoh, namanya memang ada swingnya, tapi dia pre. Pre itu artinya sebelum swing. Jadi dia udah ngangkat lumayan ini. Nih, udah lumayan, udah mau naik. Nah, baru ketika kamu naik di sini fase mid stand itu paling lama. Jadi dia akan terus bertahan sampai nanti ini ngayun ke sana. Jadi dari sini kamu ngangkat, jadi dari posisi ini kamu kemudian ngangkat, ujungnya sudah ngangkat, ini fase swing namanya initial Contact. initial swing. Nah, ini initial swing, memulai mengayun. Namanya sebenarnya kayak gitu aja pola. Jadi yang pertama di fase mengayun itu namanya initial. Yang kedua, dari initial swing, maka kita akan mengangkat ke tengah. Namanya mid swing. Yang terakhir, dari mid swing, kita akan mengangkat ke depan. Gerakannya hampir sama seperti initial contact, tapi kalau initial contact kan udah napak. Posisinya seperti ini tapi belum napak. Sepersekian detik sebelum napak, itu namanya adalah terminal. Nah, Ini setelah tinggal terminal dikontrolnya. swing, ini sudah napak lagi, udah masuk sana lagi. Nah, itu terus kita ulang, makanya namanya siklus berjalan karena itu terus yang kita ulang. Ya, dari kaki kiri, kaki kanan, pindah kaki kiri, kaki kanan. Ya. Jadi ada 60% dan 40%, di mana 60% ini ada 5 gerakan dan 40% ini ada 3 gerakan. Ya. Tuh. Tolong kasih jilan. Terus Tolong kasih jilan. ini sudah teman-teman ketahui. Mana jilan? Ya. Udah bisa ya ini ya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Berarti kalau misalkan Oh, udah ada selesai. gerakan gitu ya Pak. Tolong Kalau sih, ini gerakan jalan satu dulu. berarti itu ya ada Nah, itu. kesalahan itu gitu. Nah, karena kalian sudah tahu gerakan-gerakannya, ya, sudah tahu gerakan-gerakannya nih. Nah, maka ketika dia ada hilang satu atau berubah gerakannya, harusnya nggak gitu, tapi kok seperti itu, maka kamu akan tahu kan akhirnya. Karena kamu sudah tahu gerakan normalnya, meskipun sebenarnya dalam kenyataannya ya nggak ada yang kayak gitu juga. Tapi kalau kita pisah-pisah jadi satu, maka muncul gerakan-gerakan ini. Ya, muncul gerakan-gerakan ini. Dan itu sangat cepat prosesnya. Ya, sepersekian detik satu siklus sudah terjadi. Nah, ini sudah terjadi. Tapi kalau misalnya ada yang hilang ataupun ada yang berubah, itu akan langsung kelihatan. Pernah nggak melihat orang jalan kayak gini? Nah, udah beda ini. Nah, itu berdasarkan dari ilmu dari gait analisis yang teman-teman pelajari. Jadi dia datang kok harusnya kan melewati fase
ini initial swing, mid swing, terus kemudian terminal swing, tapi kok dia ngarahin angkatnya ke arah lateral. Nah ini kan udah berbeda. Harusnya dia ngangkatnya kan ke atas. Nah kira-kira kemungkinan besar ada otot-otot di area pahanya yang nggak kuat untuk melakukan gerakan itu. Nah kalian udah bisa menganalisis tuh. Berarti yang ada kelemahan ini. Kelemahannya karena apa? Misalnya stroke. Otomatis kalau misalnya dia mengalami kelemahan, yang paling mudah dilakukan nggak mungkin dia mengangkat seperti jalan seperti ini karena itu akan berat buat dia. Yang cara yang paling mudah dilakukan adalah mengangkat ke sisi lateral. Itu bukan ngangkat sebenarnya, tapi yang mengarahkan keluar itu paling mudah. Makanya yang terjadi kan kayak gini. Mereka sebenarnya nggak mau seperti itu, tapi karena otot-ototnya belum mampu, ya yang terjadi itu. Karena itu yang paling mudah ya. Mereka kalau mau disuruh jalan normal ya mahal, tapi kan kemampuan dari otot-ototnya belum mencukupi untuk itu. Ya. Berapa kira-kira kekuatan otot yang diperlukan ketika orang itu mau jalan? Apakah 5? 10? Kita mau jalan itu apakah kekuatan otot 5? Hah? Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi paling tidak dia punya kekuatan otot 3+ lah. 3 itu kan bisa melawan gravitasi, plus ke atas. Jadi dia bisa melawan tekanan minimal. Enggak juga perlu harus 5. Ya itu kan normalnya kita. Tapi seseorang kalau dia misalnya sudah 4, yang sudah cukup sebenarnya untuk seseorang itu bisa berjalan. Nah, bukan hanya itu sebenarnya, tapi ada kaitannya sama koordinasi. Kadang-kala kan otot-ototnya harus saling berkoordinasi. Ada yang harus rileks, ada. Nah, kadang-kadang orang dengan kondisi yang bermasalah di bagian otot-ototnya, sensorisnya, orientasinya, itu ya dia harusnya rileks tapi belum bisa rileks, dia terus kontraksi, maka akan mempengaruhi pola jalannya juga. Nah ini hal-hal yang sangat kompleks yang terjadi ketika seorang itu berjalan. Ini nggak sepele, makanya dimasukkan satu SL khusus tentang ini, karena nanti teman-teman akan melihat kondisi ini di beberapa di beberapa pasien muskulo, pasien neuro, pasien sport, ya pasien pediatri, ya itu pasti nggak lepas dari ini. Oke, ini terus kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita mengetahui gerakan ini, ya, dan ada suatu proses patologis yang terjadi, ya ada yang disebut dengan gait, pathological gait. Jadi ada yang patologis gaitnya, ya. Jadi nanti teman-teman coba ketika praktikum nanti teman-teman gali ada 3 lah ya. Yang pertama ada mental gait, antalgid gait, terus kemudian ada Trendelenburg. Nanti kalian cari Nggak kelihatan lah itu. Steinberg. Pak yang kedua Steinberg ya Pak? Trendelenburg. Nah, coba kamu pakai HP itu. Nah, itu apa? Nanti kamu search aja di Google Apa namanya? apa kamu ketik dalam nanti dia gate gitu, nanti dia akan ya Parkinson yes ya Parkinson. nanti kalian lihat ini ya. Jadi kan kamu sudah belajar normalnya, ya normalnya orang tersebut berjalan. Tapi ada kondisi-kondisi yang biasanya kita temukan di pasien. Nah, kondisi yang ada di pasien ini sebenarnya beragam, tapi yang mau kita highlight di sini ada 3. Yang pertama ada antalgid gait, yang kedua ada Trendelenburg gait, sama yang ketiga ada Parkinson gait. Nah, Parkinson gait.
Nanti kamu pelajari ini terjadi pada kondisi seperti apa, pada kasus apa, catat ya. Jadi kamu nanti akan menyampaikan ketika praktikum kondisi ini terjadi pada kasus ataupun penyakit apa, yang masalahnya apa. Terus kemudian fase jalan yang hilang itu apa? Ya, fase yang hilang ataupun ada penambahan itu apa? Kemudian kamu analisis berkaitan dengan misalnya kalau perannya ke area otot-ototnya, jadi otot-otot apa saja yang bermasalah pada kondisi itu. Jadi apa yang membuat, apa kasusnya, kemudian fase jalan yang hilang atau ada proses penambahan, sama nanti berkaitan dengan struktur. Ya dalam kaitannya kalau misalnya motorisme itu seperti apa sih otot-otot yang bekerja itu, ada yang mengalami kelemahan misalnya contohnya, otot apa yang mengalami kelemahan kira-kira, atau memang bukan dari ototnya tapi dari area otaknya kan bisa, misalnya Parkinson itu kan karena dari, udah pernah melihat Parkinson yang jejaknya kecil tuh. Jejaknya kecil, Parkinson dia Itu loh kayak mama Nah, ya. nggak bisa. Ini sebenarnya kalian search aja di YouTube itu ada, di YouTube itu banyak lah pola-pola jalan yang patologikal. Nanti kamu bisa lihat. Kalau Parkinson kan bukan di atas bungkuk. apa namanya? Sebenarnya dia di neurotransmitternya kan yang bermasalah. Di sarafnya, Pak. Iya di sarafnya. Jadi dia bermasalah itu di apa namanya? Saraf pusat yang Di menggerakkan substansia nigra. Yang ada namanya substansia nigra itu ada mengeluarkan dopamin, ya, mensekresikan dopamin atau neurotransmitter yang dopamin itu nanti akan mempengaruhi dari pergerakan, sehingga yang bermasalah sebenarnya ya neurotransmitter ini. Maka teman-teman harus coba kalian pelajari dari ketiga pathological gate ini, biar kalian bisa membandingkan dengan yang normal gitu. Ini pada saat nanti praktikum. Jadi teman-teman pada saat praktikum bisa mempraktekkan dan mengetahui fase jalan, nama-namanya, gerakannya seperti apa. Terus kemudian kamu bandingkan dengan kondisi-kondisi atau kasus-kasus yang menimbulkan yang patologikal. Itu ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Kalau kasus terbanyak apa, Pak? Kasus terbanyak Iya. apa? Dari patologis gate. Dari pathological Yang gate. iya, yang di masyarakat gitu, Pak. Yang di Jadi kan masyarakat itu lebih arahnya bisa- lebih ke antal gate mungkin, antal gate. Kalau Parkinson kan spesifik orang Parkinson, ya kan? Tapi, Pak, jadi ada kasus. Jadi dulunya tuh dia biasa aja, dia berjalan seperti normal. Semakin tua dia tuh semakin jalannya tuh kayak Parkinson gitu, Pak. Jadi jalannya pelan-pelan terus bungkuk. Jalannya kayak pelan-pelan, Terus bungkuk. bungkuk. Tapi bukan Parkinson. Nggak tahu saya, Pak. Nah, ya itu kan kamu juga belum menganalisis detail apakah dia ada kondisi Parkinson. Jadi kan makanya saya minta untuk mempelajari karena polanya akan terlihat akhirnya. Kalau kita melihat dari dia datang, dia sulit memulai gerakan dan sulit untuk mengakhiri gerakan, itu biasanya kondisi-kondisi Parkinson. Meskipun sebenarnya kondisi orang yang lansia itu nanti akan jalannya akan lebih lambat, tapi kan polanya berbeda, Mas. Jadi secara spesifik dia akan sulit untuk memulai. Ini memulai gerakan itu sangat sulit. Tapi ketika dia sudah memulai gerakan sulit untuk mengakhiri. Apakah itu ada ciri pada kondisi itu? Mungkin itu Parkinson. Tapi kan kamu belum menilai secara detail. Meskipun secara postur kalau dia nggak ada bermasalah di area itu, ya mungkin karena memang postur lansia kan membungkuk, jalannya lebih pelan. Nah itu adalah kondisi yang kira-kira itu patologikal apa normal lahir? Normal karena itu berkaitan dengan seiring pertamanya Umur. usia ya, bukan patologikal. Nah yang kita maksud dalam spesifik di sini yang patologikal itu adalah kondisi yang memang dia ada Parkinsonnya dengan ciri-ciri yang nanti kamu akan cari, bradykinesia, terus kemudian dia ada rigid, Makanya dia ngerti tuh. posturalnya bermasalah. Iya. Dan untuk patologinya nih apakah bisa keturunan atau timbul begitu saja, Pak?